Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ini saya ingin mereaksi suatu video. Sebenarnya tidak ingin saya reaksi guys ya, karena ini informasinya sangat tidak mengenakan juga guys ya. Karena di sini guys ya tentang pajak guys ya, yang mana di judul video ini ya, yaitu ironis rakyat kecil dihantam PPN guys ya, atau pajak ya. Orang kaya dapat pengampunan pajak. Wah, seperti apakah? Saya pun makin penasaran guys ya. Untuk melihat seperti apa penjelasan dari video ini guys ya. Mungkin buat teman-teman semuanya yang suka mungkin dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Langsung saja kita tengok guys videonya. Di tengah kecemasan adanya kenaikan PPN di 2025 nanti, pemerintah malah berencana melakukan pengampunan pajak atau tax amnesty yang menguntungkan pengusaha-pengusaha tajir. Padahal tax amnesty sudah dilakukan 2 kali sejak 2016. Ironis memang, kita akan bahas dalam rakyat kecil dihantam PPN, orang kaya dapat pengampunan pajak. Langsung saja kita menuju ke slide yang pertama. Kejutan di akhir tahun, terutama bagi pengusaha-pengusaha yang enggan membayar pajak. Selamat, karena pemerintah berencana kembali melakukan tax amnesty di tahun depan. Jadi jika ada pihak atau oknum yang sebenarnya mampu membayar tapi enggan membayar pajak, ya silakan menggunakan momen ini untuk mendapatkan pengampunan. Sayangnya program yang menguntungkan pengemplang pajak ini berbarengan dengan kenaikan PPN menuju ke 12% yang akan dilakukan juga di awal 2025. Meski dinilai banyak pihak akan memberatkan daya beli masyarakat, terutama menengah bawah yang terus tergerus. Memang 2 hal ini adalah berbeda, tapi karena momennya berbarengan sehingga membuat pemerintah terkesan kurang sensitif dengan keadaan yang terjadi saat ini. Bahkan mungkin tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah konstitusi ini hanya dibuat untuk menguntungkan si kaya? Inilah yang akhirnya terbentuk di masyarakat dengan adanya 2 kebijakan yang ironis di waktu yang bersamaan. Kita akan coba bahas satu persatu, dimulai dari kelas menengah bawah yang terus mantap alias makan tabungan. Kita akan cek slide berikutnya. 12% guys ya. Sebentar, kita hentikan sebentar guys ya. Wah, ini tajam ke bawah, tumpul ke atas guys. Waduh. Lagi-lagi ini memang menguntungkan sekali ini buat buat orang-orang atau perusahaan kaya seperti itu, besar ya, yang memang mungkin niatnya tidak mau bayar pajak. Setelah ada ini, ini bahagia sekali guys. Sedangkan ini berbarengan juga nih guys ya dengan pajak 12% guys ya. Waduh, ini kok bisa seperti ini ya guys ya. Di saat kita memang rakyat Indonesia krisis seperti itu ya, artinya dikatakan susah lah guys ya, tapi dengan naiknya lagi pajak 12%. Dan ini memang kejutan di tahun di tahun 2025 nanti guys. Aduh. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia Oktober 2024 yang melibatkan 4.600 rumah tangga di 18 kota besar Indonesia, proporsi konsumsi masyarakat bawah meningkat 74,5%, namun tabungan menurun jadi 15%. Bertambahnya proporsi konsumsi dialami masyarakat nyaris di seluruh kelompok pendapatan. Kita bisa lihat di sini ya, kecuali di kelas pendapatan di atas 5 juta per bulan. Sementara konsumsi terhadap pendapatan responden dengan rentang 1 hingga 2 juta hingga 3,1 sampai 4 juta ini semuanya meningkat. Namun di sisi lain rata-rata porsi pendapatan yang disimpan itu menurun 0,3%. Menjadi yang terkecil sepanjang tahun sejak Desember 2021. Artinya fenomena makan tabungan ini masih berlanjut sejak tahun lalu, bahkan nilainya semakin rendah. Kalau menurut data dari BPS, bahkan perlambatan konsumsi rumah tangga ini masih berlanjut di Oktober 2024 dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut Indef, sudah 4 kuartal berturut-turut konsumsi rumah tangga tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, di saat terjadi pelemahan ini,
pemerintah menegaskan akan tetap menaikkan PPN dari 11 ke 12% di awal Januari 2025 nanti karena sudah sesuai dengan undang-undang. PPN dikenakan pada seluruh transaksi barang dan jasa yang dilakukan masyarakat untuk kelas manapun. Mungkin tidak terlalu berdampak untuk si kelas menengah atas, tapi bagaimana dengan menengah bawah yang sudah makan tabungan? Aduh. Apindo mengatakan pemerintah masih punya ruang sebenarnya untuk melakukan penundaan seperti ditundanya pajak karbon, apalagi di saat daya beli sedang tergerus dan suku bunga juga mungkin belum bisa turun secara signifikan. Di saat yang sama, pengampunan pajak akan dilakukan demi si pengusaha kaya. Kita akan bahas di slide berikutnya. Wah, ini tidak adil Tax sih untuk amnesty rakyat memang bawah biasanya ya. dimanfaatkan oleh para wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi seperti konglomerat atau crazy rich. Dalam tax amnesty jilid 2 2022 lalu terdapat 11 orang super kaya yang tak bayar pajak dan mendapat pengampunan dari pemerintah. Harta mereka itu di atas 1 triliun rupiah. Menurut Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun, munculnya usulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty ke prolegnas bersifat dadakan. Komisi 11 baru mengetahui itu ketika tengah menggelar rapat dengan OJK Senin 18 November lalu. Artinya memang tidak pernah muncul dalam rapat sebelumnya. Di sisi yang sama, rancangan undang-undang perampasan aset yang diharapkan akan efektif mengurangi masalah korupsi malah batal lagi masuk ke prolegnas. Sehingga semakin hal ini menjadi pertanyaan bagi publik. Menurut ekonom Universitas Diponegoro Wahyu Widodo, tax amnesty sejatinya merupakan program untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui mekanisme pengampunan. Bila dilakukan terlalu sering seperti ini sudah mau 3 kali artinya dalam 10 tahun terakhir. Artinya ada yang salah dalam sistem pajak. Menurutnya pengemplang harus diadili bukan diampuni secara periodik. Iya betul guys, harusnya dikejar ya orang-orang yang memang apalagi ini berpendapatan guys ya 1 triliun ya 1, triliun lebih. Ini harusnya dikejar guys ya, bukan malahan diampuni pajaknya. Sedangkan rakyat bawah ini kena pajak 12%. Ya ini aduh gimana guys ya. Betul juga apa yang dikatakan pembawa berita ini guys, bahwa ada masalah istilahnya di pajaknya begitu ya, atau di petugas pajaknya atau gimana. Saya juga tidak tahu guys, bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya. Mungkin netizen Indonesia nih boleh komen di kolom komentar guys ya. Wah ini tidak adil juga guys ya. Kita lanjut ya. Pengampunan ini tentunya tidak adil bagi pengusaha yang selama ini taat membayar pajak. Apalagi sebelumnya juga sudah pernah dilakukan tax amnesty 2 kali di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita akan cek slide berikutnya. Wah parah ya. Tax amnesty sebelumnya terjadi di tahun 2016 hingga 2017 dan juga di tahun 2022. Di Maret 2017 surat pernyataan harta atau SPH total harta yang berhasil dilaporkan para wajib pajak ini mencapai 4.855 triliun rupiah. Terdiri dari 3.676 triliun rupiah dari dalam negeri dan 1.031 triliun rupiah dari luar negeri. Sementara penarikan dana dari luar negeri ini mencapai 147 triliun rupiah. Penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai 135 triliun rupiah. 114 triliun rupiah dari uang tebusan dan pembayaran bukti permulaan 1,75 triliun rupiah dan juga dari pembayaran tunggakan sebesar 18,6 triliun rupiah. Total tebusan terdiri dari orang pribadi non UMKM 91,1 triliun rupiah dan orang pribadi UMKM 7,73 triliun rupiah. Total ada lebih dari 956.000 wajib pajak yang melapor saat itu. Lalu di 2022 tax amnesty kembali dilakukan namun hanya berjalan 6 bulan. Pemerintah berhasil mengumpulkan dana dari setoran PPh hingga 61,01 triliun rupiah dan harta bersih yang terungkap sebesar 94,82 triliun rupiah. Menurut Dirjen Pajak, rencana tax amnesty ketiga ini akan didalami lagi. Namun apakah tahun 2025 ini menjadi waktu yang tepat setelah sebelumnya dilakukan di 2022? Ini yang masih kita tunggu bersama. Jawaban apa yang akan disiapkan pemerintah untuk menjelaskan pada rakyat. Semoga wakil rakyatnya juga benar-benar mewakili suara rakyat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, dengan adanya video ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman semuanya, netizen Indonesia? Boleh komen di kolom komentar guys ya.
Wah, ini kalau kita lihat memang bisa dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah, guys ya. Yang mana ini wah berpendapatan 1 triliunan, guys ya. Akhirnya tidak bayar pajak ya karena apa? Ada pengampunan tadi ya kan. Tetapi ini bertepatan juga dengan adanya kebijakan 12% dari kena pajak dari menengah ke bawah, guys. Wah, ini gimana ya? Bisa jadi ini ketidakadilan juga guys ya buat rakyat bawah seperti itu ya, dan mungkin banyak menguntungkan buat ya berpenghasilan besar ya, baik itu dari perorangan ataupun mungkin UMKM atau seperti jenisnya seperti itu ya. Wah, semoga ini apa ya, bagaimana nih tanggapan teman-teman semuanya? Mungkin netizen Indonesia boleh komen di kolom komentar guys ya. Apa harapan teman-teman semuanya di tahun 2025 ya. Seperti itu ya. Dan buat mungkin rakyat Malaysia gimana? Doakan lah ya guys ya. Semoga Indonesia mungkin lebih baik ke depan ya, seperti itu ya. Ya, hanya doa kita bisa lakukan begitu ya. Dan mungkin usaha-usaha yang bisa dilakukan seperti itu kita lakukan ya. Yang penting dalam teks ya gimana ya, bersuara, hanya bisa bersuara seperti itu ya, baik dari langsung maupun ya lewat media sosial seperti ini ya. Semoga rakyat Indonesia juga mendengar pemerintah juga mendengar, dan pajak ya istilahnya petugas pajaknya mendengar, dan mungkin ini bisa dikompromikan seperti itu dengan ya apa yang katakan pembawa berita tadi, bahwa perwakilan dari rakyat begitu ya. Semoga memang bisa mewakili rakyat begitu ya, apalagi misalnya rakyat yang menengah ke bawah seperti itu ya. Semoga bisa adil seperti itu. Itu harapan kita semua sebagai rakyat Indonesia guys ya. Dan bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Komen saja di kolom komentar. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.